Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube saya. Sorry. Selamat datang di channel YouTube saya yang pertama. Jadi ini merupakan video pertama saya di YouTube saya, dan video ini berisikan tugas dari salah satu mata kuliah yang sedang saya ampu di semester ini, yaitu mata kuliah algoritma dan pemrograman. Di sini saya mengangkat topik Iterative Tower of Hanoi, dalam kurung Q. Sebelum itu, izinkan saya perkenalkan diri. Saya Kartika Ayu Andira, biasa dipanggil Kartika, dengan NIM 240556141 dari Teknik Lingkungan Angkatan 24, Fakultas Teknik Universitas Udayana. Topik selanjutnya yang saya angkat yaitu deskripsi. Deskripsi dari Tower of Hanoi. Nah, Tower of Hanoi ini merupakan salah satu permasalahan klasik dalam ilmu komputer yang menggambarkan proses pemindahan jumlah cakram dari satu tiang ke tiang yang lain dengan aturan tertentu. Nah, pada proyek ini, permasalahan Tower of Hanoi diselesaikan menggunakan pendekatan iteratif, yaitu tanpa menggunakan rekursi dengan memanfaatkan struktur data queue. Pendekatan iteratif dengan queue ini digunakan untuk menyusun dan mengatur urutan langkah pemindahan cakram secara teratur. Queue sendiri bekerja berdasarkan prinsip first in, first out. Biasa disingkat dengan FIFO, sehingga setiap langkah pemindahan dijalankan sesuai urutan yang telah ditetapkan sejak awal. Melalui metode ini, alur penyelesaian masalah menjadi lebih mudah dipahami karena proses berjalan langkah demi langkah tanpa melibatkan pemanggilan fungsi secara berulang. Sekaligus menunjukkan bagaimana struktur data Q dapat diterapkan secara nyata dalam pemecahan masalah algoritmik. Selanjutnya, yaitu gambaran umum dari Iterative Tower of Hanoi ini. Banyak mungkin dari kalian, dari penonton YouTube ini yang agak kebingungan dari apa sih itu Iterative of Hanoi, apa sih itu Q. Nah, jadi di sini itu menggambarkan seseorang ini lagi kebingungan saat harus memindahkan tumpukan piring ini dengan ukuran yang berbeda. Bisa dilihat di sini dari piring yang paling bawah itu mungkin besar, cukup besar, terus mungkin agak naik itu semakin kecil. Nah, jika dilakukan tanpa urutan dapat berantakan atau kemungkinan paling buruknya terjatuh dan pecah belah. Nah, kondisi ini diibaratkan seperti Tower of Hanoi, di mana benda kecil itu harus berada di atas benda yang lebih besar. Dengan konsep Iterative Tower of Hanoi atau Q, pekerjaan ini dapat dilakukan langkah demi langkah secara berurutan, sehingga proses ini lebih aman dan rapi. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu kenapa sih saya memilih Iterative Tower of Hanoi? Nah, ini ada dua alasan saya memilih Iterative of Hanoi. Yang pertama yaitu tidak bergantung pada konsep pemrograman yang rumit. Banyak kan kalian yang mungkin mikir kayak algoritma dan pemrograman itu sangat rumit, kayak sampai nggak bisa dipikir secara logika. Nah, salah satu yang bisa dipikir secara logika dan mungkin sedikit lebih mudah daripada pemrograman yang lain yaitu Iterative of Hanoi ini. Nah, pendekatan iteratif dengan Q ini lebih mudah dipahami karena program berjalan langkah demi langkah secara berurutan tanpa pemanggilan fungsi berulang seperti pada rekursi. Alurnya mengikuti daftar instruksi satu persatu, sehingga mahasiswa ini dapat fokus memahami urutan proses tanpa terbebani dengan konsep pemrograman yang rumit seperti pada umumnya. Nah, alasan yang kedua kenapa saya memilih ini karena mudah dikaitkan dengan permasalahan teknik. Dalam teknik lingkungan, banyak sistem bekerja secara bertahap dan berurutan.
sehingga setiap proses harus menunggu proses sebelumnya selesai. Nah, pola ini sejalan dengan konsep queue, seperti pada pengelolaan sampah pada TPS ataupun TPA yang melayani kendaraan sesuai dengan urutan kedatangan. Nah, pengaturan urutan proses yang baik penting untuk menjaga efisiensi dan mencegah penumpukan. Selanjutnya, itu apa sih kaitannya Iteratif Tower of Hanoi ini dengan prodi saya, yaitu teknik lingkungan? Nah, di sini saya sedikit menjelaskan kaitan Iteratif Tower of Hanoi ini dengan teknik lingkungan. Dalam pengelolaan sampah di Indonesia, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau biasa disingkat dengan SIPSN mencatat timbulan sampah nasional mencapai sekitar 35 juta ton per tahun pada tahun 2024. Sementara kapasitas pengangkutan dari TPS ke TPA masih sangat terbatas. Akibatnya, truk pengangkut harus dilayani secara bergilir sesuai urutan kedatangan. Nah, pola ini mirip dengan konsep antrian queue, di mana yang datang lebih dahulu akan diproses terlebih dahulu. Begitupun sebaliknya, yang datang terakhir ya akan diproses secara terakhir. Nah, dalam teknik lingkungan, pengaturan urutan seperti ini tuh sangat penting. Kenapa? Agar pengangkutan sampah berjalan lancar dan tidak menumpuk. Nah, kan seperti yang kalian tahu, apabila sampah ini menumpuk, sangat banyak dampak yang terjadi di lingkungan sekitarnya, baik itu pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah dapat terjadi karena tumpukan sampah tersebut kan. Nah, sama seperti Iteratif Tower of Hanoi ini, konsep ini menyelesaikan masalah dengan menjalankan langkah-langkah secara berurutan dan teratur. Begitu teman-teman. Baik, untuk topik selanjutnya yaitu pendekatan pemecahan masalah. Di sini saya menggunakan dua pendekatan dalam memecahkan masalah ini. Yang pertama yaitu menggunakan queue sebagai penyimpan langkah. Pada Iteratif Tower of Hanoi, queue digunakan untuk menyimpan urutan langkah pemindahan cakram sebelum dijalankan. Setiap langkah dimasukkan ke dalam queue dan dieksekusi satu persatu sesuai dengan urutan masuknya, ataupun FIFO. Karena queue ini bekerja dengan prinsip first in first out seperti yang sebelumnya saya jelaskan, yaitu langkah yang dimasukkan lebih awal akan dijalankan lebih dahulu. Nah, dengan cara ini, alur pemindahan menjadi rapi, teratur, dan mudah dipantau, tanpa perlu memanggil fungsi secara berulang seperti pada rekursi. Pada pendekatan yang kedua, yaitu menentukan pola pemindahan. Pada Tower of Hanoi iteratif ini, pola pemindahan ditentukan oleh jumlah cakram. Jika jumlah cakram ganjil, maka pemindahan dimulai dari tiang sumber ke tiang tujuan. Jadi kalau cakram ini berjumlah ganjil, bisa langsung dipindahkan ke tiang tujuan. Nah, sedangkan jika jumlah cakram ini genap, maka harus dimulai dari tiang sumber ke tiang bantu terlebih dahulu, baru bisa ke tiang tujuan. Jadi kalau jumlah cakramnya genap ini harus melalui perantara terlebih dahulu, guys. Nah, pola ini memastikan aturan Tower of Hanoi tetap terpenuhi dan langkah pemindahan dapat dijalankan secara berurutan tanpa kesalahan. Pola ini digunakan agar aturan Tower of Hanoi tetap terpenuhi, yaitu cakram yang lebih besar tidak boleh diletakkan di atas cakram yang lebih kecil. Baik, selanjutnya yaitu bagaimana sih cara menyelesaikan permasalahan iteratif Tower of Hanoi ini? Kita bisa memulainya dengan yang pertama, menentukan jumlah cakram. Seperti yang sebelumnya saya jelaskan pada pendekatan penyelesaian itu, apabila jumlah ganjil maka bisa langsung dipindahkan ke tiang tujuan. Kalau jumlahnya genap, maka harus melalui tiang perantara terlebih dahulu. Sama seperti itu, semakin banyak cakram, maka semakin banyak pula langkah pemindahannya. Langkah yang kedua yaitu menentukan 3 tiang. Yang pertama, terdapat tiang sumber atau biasa disebut A. Yang kedua, tiang bantu biasa disebut B. Yang ketiga yaitu tiang tujuan biasa disebut C. Setelah menentukan 3 tiang itu, kita dapat menentukan total langkah pemindahan dengan menggunakan rumus
2 pangkat N min 1. N merupakan jumlah dari cakram yang akan dipindahkan. Langkah keempat yaitu menyusun langkah pemindahan sesuai dengan aturan. Hanya satu cakram yang boleh dipindahkan dalam satu waktu, dan cakram yang lebih besar tidak boleh diletakkan di atas cakram yang lebih kecil. Setelah itu, kita bisa memasukkan langkah tersebut ke dalam queue. Lalu langkah terakhir yang dapat kita lakukan yaitu menjalankan langkah itu satu persatu, atau biasa disebut dengan DQ. Next, baik, di sini saya akan mendemonstrasikan secara langsung coding yang akan saya terapkan di Google Colab ini dengan bahasa pemrograman Python. Pertama-tama kita masukin rumus awal, yaitu from collection import liquid. Nah, ini tuh berfungsi untuk memberikan masukin ke library list-listan gitu, guys. Terus setelah itu def simulasi antrian TPS. TPA jumlah truk masih 2. Nah, ini tuh berfungsi untuk mensimulasikan antrian truk sampah yang berada di TPS dan yang mau menuju ke TPA. Setelah itu kita membuat antrian truk menggunakan sebuah list. Nah, di queue ini artinya list, guys. Setelah itu, kita memperjelas output yang akan kita run nantinya dengan masukkan. Nah, dengan memasukkan kode-kode yang mau di output saat run itu, guys. Jadi di sini kita TPS tetap TPS, TPA tetap TPA, tapi yang jalan ini kita buatnya dalam perjalanan. Oke. Setelah itu kita masukin rumus for i in range 1, jumlah truk 1. Nah, plus 1 itu berfungsi untuk menambahkan secara otomatis nanti truk-truk yang akan membuat list antrian, ya, guys. Setelah itu kita ini 2. Oke. Oke. Lalu kita masukin perintah print. Printnya sejajarin dengan kata for ini, ya, guys. Biar bisa ke call yang atasnya juga. Awal set, oke. Lalu print yang kedua ini kita memanggil truk Lalu setelah itu print list antrian truk. Oke, lalu print boleh.
Oke, setelah print itu kita kasih permisalan sebuah nomor. Kita ambil satu aja ya, biar gampang. Lalu kita masukin rumus while, yang dimana rumus ini tuh nanti akan menghasilkan sebuah list berurutan secara FIFO, first in, first out. Nah, ini di sini guys. Antrian. Dengan antrian. Oke. Lalu kita print untuk proses F, proses. Oke. Lalu yang kedua print F. Terus berangkat dari TPS. Yang ketiga print F. Terus jalan, oke, menuju A. Lalu kita print lagi F. Di TPA membuang sampah. Oke. Yang terakhir kita print kutip underscore ini berfungsi untuk apa? Memberikan spasi. Kita kasih bentuk pun. Terakhir nomor. Oke, selanjutnya kita print semua kode. Semua sampah dari telah diangkut ke TPA. Kita print semua kode dengan menggunakan simulasi antrian. TPS TPA sebanyak ini bebas kalian mau isi 5, 10, ataupun 2, ataupun 3, bebas sih. Ini menentukan jumlah truk yang mau di list di sini. Coba kita mulai run ya. Bismillah. Oke guys, ternyata ada yang salah. Coba kita lihat di sini line 11 for I. Nah, ini guys salah. For I in range 1. Oh, ini. Masukkan skor. Oke. Saran lagi. Oh, line 14. Oh, ini guys. Oh, lupa ngasih tanda petik. Agak kedetek. Oke. Ih, masih salah guys. Dev simulation antrian.
Collection. Collection. Oh, ini kurang. Oke, masih salah. Jalan is not defined. Nah, ini. Yang terakhir ini. Nah, ini baru bisa, guys. Oke, setelah semua typo yang terjadi, ini kita sudah mendapatkan output yang seharusnya. Kalau coba kita ganti ini dengan angka 6 gitu ya, guys. Apakah akan muncul sebanyak 6 truk? Nah, kan ini muncul sebanyak 6 truk. Soalnya tadi diganti dengan angka 6. Oke. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kali ini. Iterative Tower of Hanoi dengan menggunakan struktur data queue merupakan metode yang sederhana dan mudah dipahami karena proses berjalan secara berurutan tanpa rekursi. Pendekatan ini membantu menyusun langkah pemindahan cakram secara teratur dan sistematis. Konsep queue juga relevan dengan permasalahan teknik lingkungan, seperti pengolahan sampah yang memerlukan pengaturan antrian agar proses berjalan efisien dan tidak menumpuk. Dengan demikian, metode ini efektif untuk memahami algoritma sekaligus penerapannya dalam masalah nyata. Baik, sekian presentasi dari saya. Akhir kata, saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton.